Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ini video yang ketiga ya, part yang ketiga tentang laundry. Jadi kali ini saya akan memberikan kiat-kiat sukses pada saat membuka usaha laundry. Oke. Oke teman-teman, ada beberapa tips ya untuk sukses usaha laundry ya. Tips yang pertama yaitu pilih lokasi yang strategis. Jadi pada saat membuka usaha laundry yang penting sekali yaitu kita harus memilih lokasi yang strategis ya teman-teman, yang menyesuaikan dengan customer yang benar-benar membutuhkan usaha laundry. Kalau seperti usaha laundry saya itu di daerah kampus ya, di daerah dekat Universitas Trunojoyo. Jadi kan kalau daerah kampus kan sudah pasti ya pangsa pasarnya yaitu mahasiswa. Teman-teman juga bisa memilih atau di daerah perumahan atau di daerah perkantoran itu juga bisa. Jadi pada saat membuka usaha laundry kita perlu untuk menggunakan strategi marketing yang tepat ya teman-teman ya. Strategi marketing ini bisa kita gunakan pertama waktu untuk mempromosikan yaitu bisa melalui sosial media. Terus kemudian kita bisa seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita bisa person by person. Terus kemudian strategi marketing juga bisa kita lakukan dengan berkenaan dengan memberikan promosi melalui harga, itu juga bisa kita lakukan. Yang intinya strategi marketing itu harus lebih banyak menarik konsumen atau pelanggan gitu ya, intinya seperti itu. Kalau saya sih bisa ngasihkan contoh yang diterapkan ya, jadi memang kita ada kayak misalnya free delivery gitu ya, antar jemput. Itu juga bisa menjadi salah satu strategi marketing. Terus yang kedua juga, jadi kita ini ada potongan harga untuk konsumen yang mau men-share tentang usahanya kita gitu. Jadi pada saat teman-teman mau konsumen yang men-share, dia akan mendapatkan potongan dari kita. Itu juga bisa menjadi salah satu strategi marketing teman-teman. Strategi yang ketiga yaitu lakukan kompetitor analitis ya. Jadi ini bukan memata-matai kompetitor atau mencontoh kompetitor, bukan, tapi ini sebagai bahan pembelajarannya kita. Kalau saya sih nggak pernah ngecek harga dan sebagainya dari kompetitor ya. Tapi biasanya memang kalau saya sebelum buka usaha laundry itu saya sudah pernah nge-laundry ke beberapa laundry lain gitu. Biasanya saya coba apa kekurangannya dari masing-masing laundry. Terus kemudian apa yang menjadi kurang itu akan saya perbaiki, terus kemudian apa yang menjadi nilai lebih dari laundry itu bisa saya contoh gitu. Yang keempat yaitu tentukan harga sesuai dengan pasar teman-teman ya. Jadi memang kalau misalnya mau buka usaha laundry jangan membuat harga yang jauh dari pasar ya, atau untuk sebagai jauh dari kompetitor, enggak ya. Biasanya kalau saya sih saya kasih dua pilihan harga. Pilihan harga yang pertama itu harga yang murah, terus pilihan yang harga kedua itu harga yang cepat gitu. Jadi kalau misalnya harganya lebih mahal tapi dengan fasilitas lebih cepat gitu. Jadi konsumen, kita bisa menarik dua pangsa pasar konsumen ya. Ada konsumen itu kadang yang dia lebih memilih harga, terus kemudian ada konsumen yang memilih untuk kecepatan ya gitu. Tapi tetap aja kualitasnya, meskipun harganya dia murah juga tetap kualitasnya juga harus dijaga. Bukan berarti kalau murah kualitasnya sembarang gitu, bukan ya. Jadi kita tetap harus menjaga kualitas, hanya saja yang kita tawarkan yaitu mungkin ini penyelesaiannya aja yang agak lama. Kalau misalnya lebih murah biasanya waktunya selesainya 3 hari gitu. Kalau misalnya cepat bisa 4 jam, itu paling cepatnya.
Tips yang kelima yaitu selalu utamakan pelanggan ya. Jadi memang benar kalau pelanggan itu raja teman-teman ya. Jadi kita selalu harus mengutamakan kepentingan dari pelanggan. Pertama yang perlu dilakukan yaitu mulai dari kita memberikan pelayanan yang terbaik ya buat pelanggan, jadi senyum ke pelanggan, terus menanyakan apa keinginannya pelanggan, terus yang kemudian memberikan kualitas yang bagus ya, mulai dari cucian yang rapi, suci, bersih dan wangi yang diinginkan sama pelanggan ya. Terus kemudian harus tepat waktu nih, sesuai dengan waktu yang sudah disepakati dengan pelanggan. Terus kemudian kita juga bisa memberikan informasi kepada pelanggan kalau misalnya laundryannya selesai, kita bisa ngechat ke pelanggan, oke terima kasih pelanggan, ini laundryannya sudah selesai dan bisa diambil gitu. Itu juga salah satu faktor untuk menjaga kedekatan antara kita dengan pelanggan. Terus kemudian juga jangan sungkan-sungkan untuk meminta kritik atau masukan dari pelanggan ya, itu untuk perbaikan usahanya kita. Keenam yaitu menjaga transparansi atau laporan keuangan dengan baik ya. Jadi ini penting sekali teman-teman ya. Jadi segala bentuk dari usaha itu harus tercatat dengan baik, mulai dari arus kas uang masuk, uang keluarnya, terus kemudian pencatatan transaksinya, kemudian laba dan ruginya. Terus kemudian juga jangan lupa bahwa langkah yang paling tepat yaitu kita harus menyimpan itu dalam bentuk rekening gitu. Jadi memang itu untuk menjaga. Jadi enak sekali kalau misalnya keuangannya kita antara pribadi dengan usaha itu berbeda gitu, dan paling enak terjaga kalau misalnya kita melalui bank atau semua bentuk transaksi tercatat di bank. Itu akan membuat kita lebih disiplin ya dalam hal keuangan. Langkah selanjutnya yaitu lakukan pengembangan teman-teman ya. Pengembangan ini dilakukan bisa dengan menambah mesin cuci atau menambah fasilitas yang bisa kita berikan dengan mencuci hal-hal yang tidak hanya sekedar baju ya, tapi juga bisa cuci boneka, cuci karpet, atau mungkin hal-hal yang sekiranya dibutuhkan oleh pelanggan, cuci helm, cuci sepatu gitu. Itu salah satu pengembangan yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, kita bisa menjual barang-barang atau produk yang kaitannya sama laundry gitu. Jadi kita bisa menjual sabun, kita bisa menjual molto, sunlight, pembersih kaca dan lain sebagainya, porstek dan sebagainya, hand sanitizer dan sebagainya, yang masih tetap erat kaitannya sama laundry atau kebersihan. Terus kemudian pengembangan juga bisa kita lakukan dengan menambah mesin cuci dan sebagainya ya. Intinya kita harus melakukan pengembangan, atau mungkin kita juga bisa membuka cabang lainnya gitu. Itu juga sebagai salah satu bentuk pengembangan. Yang terakhir tips sukses, dan buat saya ini angka yang paling penting, yaitu jangan lupa berbagi. Jadi segala bentuk teman-teman ya, apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan itu tetap semuanya kembali sama ketentuannya Allah gitu ya. Dan untuk mempermudah jalannya itu yaitu dengan berbagi, dan tentu saja berdoa ya, minta sama Allah supaya diberi kelancaran dan kemudahan. Terus kemudian prakteknya kita harus berbagi gitu ya. Berbagi nggak harusnya dilakukan, kalau saya sih nggak harus nunggu hasil untungnya dari laundry ya, tapi pada saat kita mau membuka laundry harusnya kita berbagi lebih dulu supaya diberi kemudahan dan diberikan jalan sama Allah gitu ya, dan semoga rezekinya itu lancar dan berkah. Oke, terima kasih teman-teman ya. Itu tadi tips-tips sukses kalau misalnya mau buka usaha laundry ya. Terima kasih teman-teman ya sudah mengikuti saya di video kali ini. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat. Terus kemudian teman-teman yang mau buka usaha laundry semoga bisa jadi bahan pertimbangan ya. Doanya sih semoga usaha yang kita jalankan bisa sukses, bisa berkah, terus bisa memberikan manfaat untuk sesama. Oke? Terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share karena satu video gratis. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur.